Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Haleluya. Salam jumpa pendengar berkati Tuhan. Dan saya percaya sesuatu akan kembali terjadi dalam hidup saudara lewat program ini, karena Allah yang berfirman adalah Allah yang memberkati, menuntun, membimbing anak-anaknya. Itu sebabnya dengan sangat sukacita saya kembali lewat program ini, karena firman Allah tidak pernah gagal dalam menuntun orang yang sesuai dengan kehendaknya. Dan dasar hidup kita harus senantiasa didasari oleh firman Allah. Berita dunia ini tidak dapat membawa hiburan buat kita. Segala petunjuk-petunjuk dunia ini dapat salah, tetapi firman Allah yang menuntun hidup kita selalu akan membawa kita pada hidup yang berkemenangan. Nah, dalam program ini kita sedang membahas Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana kita berbicara tentang hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, dalam program kita kali ini kita akan melihat apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan tentang hal menghakimi atau hal menyatakan kesalahan orang atau melihat kesalahan orang lain. Nah, kita terbiasa untuk selalu bisa melihat kesalahan orang lain. Taruhlah seseorang yang menurut sebagian orang dialah orang yang sempurna, maka jika kita mesti mencari kesalahannya selalu kita jumpai. Itu sebabnya ada banyak suami yang selalu berkata, tetapi istri saya banyak kekurangannya. Ada banyak istri yang berkata, tapi suami saya banyak sekali kekurangannya. Saya mau beritahu, temukan orang yang menurut saudara sempurna, lalu cobalah cari kesalahannya, cobalah cari kekurangannya. Pasti saudara akan menjumpainya. Mengapa? Karena kita selalu punya titik lemah untuk memandang orang lain. Kita selalu punya titik kesalahan orang lain yang dapat kita perhatikan. Nah, sekarang Alkitab dengan jelas berkata kepada kita, janganlah kamu menghakimi. Dari sini kita akan belajar beberapa perkara di dalam Alkitab tentang menghakimi. Yang pertama, menghakimi tidak boleh didasari untuk menjatuhkan orang lain. Nah, persoalannya ada banyak orang yang berkata, oke, kalau saya tidak boleh menghakimi orang lain, kalau saya tidak boleh menyatakan kesalahan orang lain, apakah itu berarti saya tidak boleh menasehati orang lain? Apakah itu berarti bahwa saya tidak boleh menegur suami saya? Apakah itu berarti saya tidak boleh menyatakan kesalahan dari istri saya? Apakah itu berarti apapun yang dibuat oleh suami saya pasti benar, apapun yang dibuat oleh istri saya pasti benar, apapun yang dibuat oleh anak-anak saya pasti benar? Bukan itu persoalannya. Tetapi yang Alkitab mau jelaskan buat kita, kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan dasar untuk menjatuhkan orang lain. Karena persoalannya kita memang sudah melihat kesalahannya, lalu kita coba menjatuhkannya, coba menyatakan kesalahannya. Tetapi ayat yang kedua menantang kepada kita, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jika kita hanya mencari-cari kesalahan orang lain hanya untuk menjatuhkannya, menegur, lalu mematahkan semangatnya, maka kita gagal untuk membangkitkan semangatnya. Kita gagal untuk masuk dalam rumah tangga yang bahagia. Kita gagal untuk menjadi seorang yang hidup dalam kasih. Itu sebabnya menghakimi jangan didasari untuk menjatuhkan orang lain.
Hal yang kedua yang akan kita pelajari, sebelum melihat kesalahan orang lain, periksalah diri sendiri terlebih dahulu. Saya ulangi sekali lagi, sebelum melihat kesalahan orang lain, periksalah diri sendiri terlebih dahulu. Ingat bahwa banyak orang berbuat salah bukan karena ingin berbuat salah, tapi ada banyak orang berbuat salah karena tidak mampu berbuat yang baik. Ada banyak orang yang mudah adakan demonstrasi, ada banyak orang yang mudah untuk kecewa dan akhirnya berontak dengan keadaan. Dan kita terlalu menyatakan kesalahan orang lain sambil berkata, ya dia salah. Lalu kita mendiskreditkan orang yang salah ini. Yesus jelas berkata, aku datang untuk domba-domba yang hilang. Dengan lain kata, Yesus mau menjelaskan bahwa aku datang bukan untuk orang yang sempurna. Yesus datang justru untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mengapa? Karena sebelum melihat kesalahan orang lain, periksalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Persoalan ada banyak orang ingin berbuat yang baik, tetapi tidak mampu berbuat yang baik. Karena itu jangan menghakimi dengan dasar untuk menjatuhkan, tetapi milikilah kasih. Tegurlah seseorang dengan kasih. Kenapa masalah rumah tangga saudara tidak terselesaikan? Kenapa semakin timbul kebencian dan saudara berkata, suami saya itu tidak mau dinasehati, istri saya tidak mau ditegur, anak-anak saya setiap kali ditegur itu selalu memberontak. Karena persoalannya seringkali motif hati kita menegur karena kita sudah sangat jengkel, karena kita sudah sangat benci, karena kita sudah sangat marah. Tetapi biarkan kasih Allah mengalir terlebih dahulu dalam hati kita. Lalu milikilah semangat, aku ingin merubah, aku ingin memperbaiki, aku ingin membiarkan suamiku hidup dalam kebahagiaan. Itu sebabnya dengan kasih mulai kita menyatakan kesalahan. Nah, sebelum melihat kesalahan orang, periksalah diri sendiri terlebih dahulu. Karena Alkitab jelas berkata pada ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kalau dasarnya di dalam diri kita masih terlalu banyak beban yang kita simpan, masih ada terlalu banyak hal yang tidak benar yang kita simpan, maka saudaraku, mata yang salah akan memandang segala sesuatu salah. Kadangkala bukan orangnya yang salah, kadangkala cara memandang kita yang perlu diperbaiki. Ada orang yang selalu bilang bahwa suami saya salah, anak-anak saya salah, semua orang mengecewakan saya. Kadangkala kita selalu berpikir sayalah yang paling baik. Kadangkala kita berpikir bahwa sayalah yang paling benar. Kita cenderung untuk berpikir bahwa orang yang paling benar, orang yang paling sempurna adalah saya. Sehingga setiap kali ada masalah itu karena suami saya, itu karena istri saya, itu karena anak-anak saya. Saudaraku, masalah saudara tidak bisa akan terselesaikan jika saudara selalu mencari kesalahan orang. Jika saudara ingin lihat kembali rumah tangga saudara bahagia, mulai periksa diri saudara terlebih dahulu. Alkitab jelas berkata, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Apa artinya satu orang bertobat? Artinya satu orang mulai introspeksi diri, satu orang mulai menyadari kesalahannya, satu orang mulai berubah hidupnya, satu orang mulai merendahkan diri di hadapan Allah. Karena ingat, untuk sebuah perkelahian membutuhkan dua orang. Untuk sebuah perkelahian selalu membutuhkan dua orang. Jika satu saja mulai menyadari kesalahan, maka berhentilah perkelahian itu. Itu sebabnya sebelum melihat kesalahan orang, periksalah diri sendiri terlebih dahulu. Nah, hal yang ketiga dalam menghakimi kita pelajari, waktu seseorang menyatakan kesalahan, bantulah orang tersebut untuk keluar dari masalahnya. Kadangkala kita selalu menyatakan kesalahan dan mendiskreditkan seseorang. Tapi ayat kelima berkata, hai orang munafik, keluarkan dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Lihat, waktu seseorang menyatakan kesalahan yang lain, bantulah orang tersebut untuk keluar dari masalahnya. Waktu Yesus menyatakan kesalahan murid-muridnya, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Maka Yesus berdiri di buritan perahu dan berkata, diam, tenanglah. Yesus menegur kesalahan murid-muridnya, tapi sekaligus Yesus mencari jalan keluar. Yesus membantu murid-muridnya. Waktu Yesus menatap murid-murid dan berkata, kamu harus memberi mereka makan, maka Yesus tidak membawa murid-muridnya pada kebingungan akan tanggung jawab yang sukar. Tetapi apa yang Yesus katakan, berapa roti yang ada padamu, cobalah periksa, bawalah kemari. Yesus
Yesus bukan hanya menyatakan kesalahan, Yesus bukan hanya menegur, tapi di balik segalanya Yesus memberikan jalan keluar sehingga mereka dapat keluar dari persoalannya. Suami, mulailah menyatakan kesalahan istrimu dan berilah dia jalan keluar. Hei istri, kalau engkau menyatakan sebuah kesalahan, mulailah beritahukan jalan keluarnya dan bantulah bersama. Jangan hanya dengan kalimat-kalimat negatif sambil berkata kamu memang dasar suami pemalas, tetapi mulailah bantu dia dalam kelemahannya. Hai suami, bantulah istri saudara dalam kelemahannya. Hai orang tua, jangan hanya mendiskreditkan anak-anak saudara sambil berkata, oh anak muda sekarang memang gak bisa diatur, anak muda sekarang memang pemberontak, anak muda sekarang memang begini. Tetapi mulailah bantu masalahnya, karena persoalannya kadangkala anak-anakmu kehilangan pegangan, anak-anakmu kehilangan tempat untuk bercerita, anak-anakmu kehilangan tempat untuk berlari. Tetapi seseorang yang menyatakan kesalahan orang lain, maka orang tersebut ditantang untuk apa? Untuk membantu. Sehingga Alkitab berkata, supaya kamu dapat mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dunia ini banyak orang-orang yang pandai menghakimi, tapi dunia kehilangan orang-orang yang dapat membela yang salah. Dunia ini kehilangan orang-orang yang dapat membela yang tertekan. Dunia ini kehilangan orang-orang yang dapat memperbaiki yang salah, menghibur yang susah, dan memberi kekuatan bagi yang lemah. Untuk sekedar menghakimi orang yang salah itu mudah, tapi untuk memperbaiki yang salah, inilah tantangan bagi orang percaya. Yesus bukan hanya datang untuk menghakimi yang berdosa, tetapi Yesus datang untuk memperbaiki yang berdosa. Lewat darahnya yang tercurah, dia memperbaiki. Mungkin saudara berkata, suamiku sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Mungkin saudara berkata, rumah tanggaku tidak lagi bisa diperbaiki. Mungkin saudara berkata, masa mudaku tidak mungkin lagi diperbaiki. Saya mau beritahu, tidak ada yang sukar bagi Yesus. Mungkin engkau merasa keadaanmu sudah begitu berat. Mungkin saudara merasa bahwa tidak ada orang lagi yang peduli dengan saudara. Mungkin saudara hari-hari ini coba lari dari kenyataan hidup saudara dan tidak tahu lagi apa yang harus saudara buat. Tetapi hari ini dalam kasih Kristus, kembali saya mau beritahu, tidak ada yang sukar bagi Yesus. Yesus siap bukan hanya menyatakan kesalahanmu, tetapi dia ingin membantu saudara keluar dan berkata, anakku, aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan kamu. Lewat program ini saya mau berdoa bagi setiap pendengar sekalian. Jika saudara sedang dalam beban berat, saudara dalam kesulitan, saudara membutuhkan mujizat dari Tuhan, saudara boleh tundukkan kepala, saudara boleh taruh tangan kanan di dada. Dan lewat program ini saya mau berdoa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat setiap mereka yang berbeban berat. Engkau lihat setiap mereka yang sedang gelisah. Bapa, Engkau lihat setiap mereka yang hidup dalam kekecewaan, pemberontakan, kekerasan, kekasaran dalam hati mereka. Hamba berdoa lewat program ini dalam nama Yesus, biar jamahan roh-Mu Tuhan menjamah umat Tuhan satu persatu. Mereka yang sakit, mereka yang diambang kehancuran rumah tangga, mereka yang sedang gelisah, mereka yang sedang kecewa, mereka yang tidak memiliki kepastian dalam hidupnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah turun segala berkat, anugerah pertolongan Tuhan, sehingga mereka mulai dikuatkan dan mulai percaya bahwa Yesus adalah pertolongan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, jangan engkau takut, jangan engkau khawatir, jangan putus asa. Apapun yang sedang terjadi, milikilah pengharapan di dalam Yesus. Karena orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakannya. Jangan menghakimi orang lain, sebab itu akan menghambat berkat, menghambat kasih di dalam rumah tangga. Jangan menghakimi orang lain, karena itu seringkali menghambat kasih dan menghambat berkat dalam pergaulan hidup saudara. Tetapi mulailah memberkati, mulailah menyatakan kasih. Maka dimanapun saudara berada, kasih Allah boleh mengalir lewat hidup saudara dan banyak orang diberkati. Sampai berjumpa pada program berikut. Jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.